Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu semangat jawab uluk salamna, abi doaken panjenengan sadayana engke uih ka bumi kengeng artos 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun jati, nu yang jawab salam, moga-moga reneh deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'aidan li'ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ajengan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos nu simpuring hormati panjenenganipun akhinal kiram Bapak Haji Taufik yang kami cadong barokah doana. Wabil akhos kepada Al Ustadz Muspik Anwar yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada Al Ustadz Casim yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada akhinal kiram Al Ustadz Fatur Rahman, oke akhinal kiram Al Ustadz Sultani yang kami hormati dan yang kami taati fatwa oge dawuh-dawuhna. Wabil akhos kepada sadayana aparatur pemerintah desa Ciawi. Wabil akhos Bapak Kepala Desa Bapak Indah Risman yang hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Moga-moga sabaripun Ibu Kuwu dan keluarga menjadikan Bapak Kepala Desa Bapak Kuwu Indah Risman diberikan sehat walafiat, diangkat segala penyakitnya, diberikan berkah badannya, berkah kepemimpinannya, dan membawa manfaat kemaslahatan. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada sahibil walimah, sahibil hajat nu arepan bayari kita, panjenenganipun Bapak Asep oge Ibu Herlina sak keluargi. Moga-moga Bapak Asep Ibu Herlina sak keluargi diberikan sehat panjang umur, yuswanu manfaat barokah, diberikan mawaddah warahmah wasakinah, sumrambah kepada sadayana para jamaah Allahumma. Wabil akhos pinanganten sunat adik saya Ananda Hamzah Munasik yang alhamdulillah 1 tahun yang lalu telah dikhitankan. Walaupun sunatnya sudah 1 tahun yang lalu, saya menyampaikan selamat menempuh bentuk yang baru. Karena telah dikhitankan, mudah-mudahan adik saya Ananda Hamzah Munasik diberikan jadi anak yang soleh, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada keluarga besar Bapak Rusdi beserta keluarga dan anak cucu, keluarga besar Mbah Nurwandi dari Kubang Pari Reja, Mbah Nurwandi dari Pari Reja dan keluarga yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada Tanfidiah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Ciawi,
pimpinan GP Ansor, pimpinan Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama ingkang tansah kaula mulyakaken, wabil akhos kepada majelis taklim di Desa Ciawi, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat, tak lupa kepada rekan-rekan Banser, rekan Garfa Gada Fatayat ingkang kaula banggaaken, Ibnu PPNU Karang Taruna, Ikatan Remaja-Remaji Masjid Musola, santri putra santri putri, tak lupa kepada Jamiah Maulid Simtuduror yang kami banggakan. Wabil akhos kepada sadayakna para tamu undangan nu duduk calik lemprakan tegebagian snack jajan, mudah-mudahan tetap kebagian karohmatan, kebagian kaberkahan, kebagian pertolongan, yang lagi sakit ilang sakite, yang lagi meriang ilang meriange, nu lagi wudunan ilang wudune, nu lagi sakit mata ilang sakite, dikasih sehat walafiah, diberikan ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah, sallu ala nabi Muhammad. Gusti Allah dawaken di dalam Al-Qur'an, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Yang namanya harta, yang namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan di alam dunia. Yang namanya orang tua, demi dititipi anak keturunan, sampai bahasa Jawane ora anak di anak-anakna, teu aya di aya-aya keun. Sampai-sampai Bu Eli harus merantau ke Taiwan 6 tahun guys. Ternyata Pak Asep pun sampai kurus kering. Bukan karena tiap hari di sawah, tapi 6 tahun sampai karaten, nganggur nggak dipakai. Ternyata orang tua sampai tak aya di aya-ayakeun. Demi apa? Demi bisa mendidik anak. Kalau orang Jawa bilang ngucapnya sirah kanggo sampean, sampean kanggo sirah. Meme geger adus kerenget banting tulang setengah mati. Soale apa? Namanya orang tua katitipan anak. Jangankan anak pinter ranking hiji, anak sehat wae rasanya seneng, betul? Leres. Apalagi punya anak rajin sholat, ngaji Qur'annya pinter, diomongi orang tua manut, walah orang tua bangganya luar biasa. Kenapa kok anak harus ngaji didasari dengan agama? Orang tua mah tos nyaho naon. Orang tua hiji bisa ngerawat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngerawat orang tua hiji. Betul. Ayah orang tua ngerawat anak mengharapkan kapan besarnya, tapi ayah anak ngerawat orang tua lagi mengharapkan kapan. Oh, modelnya orang Ciawi. Tadi saya soalnya dititipin satu wasiat pesan sama Bu Eli Pak Asep. Mumpuni saya minta doanya nih, khusus anak saya yang baru hiji wungkul. Saya tanya, emang Bu Eli kelahiran tahun berapa? 94. Wah, kita seumuran. Saya umur 95, baru nikah kemarin 2 tahun yang lalu. Sekitar 27 April udah mau anniversary. Saya nikah umur 28 tahun, hampir jadi perawan mepet. Seumuran nama Bu Eli. Bu Eli tadi bilang ini anak semata wayang. Saya jawab enggak, bukan semata wayang, anaknya baru 1. Iya, 94 malah masih bisa 3 lagi.
Orang saya aja cita-citanya kepingin punya 12. Diaminin. Nah begitu. Udah tua diperintah amin barang. Ternyata Bu Eli titip pesan. Mumpuni saya titip pesan nanti didoakan khusus anak saya. Emang kenapa anaknya? Anak saya kalau ngaji agak malu. Jadi baru jilid 3 aja terkadang ngajinya rada males. Anaknya rada introvert, pemalu, jarang gaul. Jadi saya minta doanya biar anak saya jadi kendel alias berani, mentalnya kuat. Ternyata Bu Eli, Pak Asep, Bapak Ibu sadayana, anak 5 sifatnya 5, anak salapan sifatnya salapan. Jangankan anak kandung kita Bu, orang kelapa satu tundun wae beda-beda sifatna. Aya nu kelapa kiring, kelapa dari, kelapa kopior, kelapa gabuk, parah deui kelapa nu budeg. Eta kelapa. Apalagi barudak. Aya budak nurut, aya budak baung, aya budak goreng. Goreng bakwan. Anak itu sifatnya masing-masing, orang tua kudu paham. Memang kalau anak laki-laki Bu Eli, terkadang dia punya masalah cuman disimpan. Ini rada unik. Si adik saya Ananda Hamzah Munasik, saya tanya cita-citanya jadi apa, belum ngejawab. Saya punya pelancar jawaban, tak sangoni satu sing abang-abang. Masih belum jawab, tak kasih sarung. Tadi saya ngasih sarung. Ya saya ini pengajian walaupun diundang saya kondangan ngarang. Berkah pengantin sunat. Tapi masih belum jawab. Emang Bu Eli, ternyata secara ilmu psikis laki-laki itu kalau mikir 80% pakai logika, 20%-nya pakai perasaan. Itulah kenapa laki-laki kalau ada masalah paling cuman cicing, entet cerita ke orang lain. Itu memang jiwanya laki-laki begitu. Makanya kalau laki-laki kok ayak masalah, paling ambil kunci motor, helman, terus naik sepeda motor, duduk di embung sambil mancing, sambil ngerokok, kelepus, cari utangan kemana deui ieu. Kenapa laki-laki nggak gampang cerita? Laki-laki ngerti. Cerita curhat ama istri malah dibentakin, cerita ama tetangga malah dipoyokin. Akhirnya laki-laki kalau jengkel ayak masalah paling cuman diem. Beda sama ibu-ibu sama awewe. Perempuan 80% mikirnya pakai perasaan, 20%-nya pakai logika. Itulah kenapa perempuan kalau ayam masalah, walah kayak knalpot bocor. Apa wae disampe-sampein. Nah kalau suami ngerti istrinya pamajikana rubiahna, dikira saya tanya ho. Pamajikana rubiana lagi emosi, suami jangan ikut nyatroni. Kalau ikut nyatroni walah bisa habis rumah. Soalnya apa namanya, istri sekali nesu jengkel lagi marah, kok suami malah tanya, "Bu, duit kemarin emang masih ada?" Walah gonen jawab ping sewidak rolas. Pak, duit 50 takok-takokna. Ngerti dewek duit 50 zaman saiki serapayu ora laku, Pak. Kayak bocah sekolah jaluk bayaran. Sepatu tas pada bodol barangan aku isin Pak muslimatan celak bedak gincun teng kabeh selagi centek Rafiani malah kayak kondangan, Masya Allah beraba micin uya lengah Jawa entek perentek malah kutangku siji retok rala-rala lengane pedet be sampe turun teles gati kota kondisi ngepes siap ora. Tuh perempuan
Mulane ini karena Bu Eli baru pulang kemarin Januari awal 2026. Sebenarnya kemarin Mas Asep rada gemukan. Ini baru mau 6 bulan wis kurus kerontang maning ge. Namanya perempuan 80% mikirnya pakai perasaan, 20% pakai logika. Maka kena apa? Laki-laki itu memang dari sejak kecil kadang mau cerita, mau curhat itu memang rasanya sungkan. Kenapa? Karena memang jiwanya laki-laki. Maka monggo kita jadi orang tua bisa jadi tempat cerita anak-anaknya. Terkadang kita orang tua nggak terlalu memperhatikan, malah akhirnya terlalu mengabaikan ceritane anak. Anak itu macam-macam sifatnya, soalnya terkadang nakal atau tidaknya tergantung lingkungan. Kemarin tetangga saya kejadian soalnya ada budak kelas 2 SD. Ternyata ini budak pingin pindah sekolah, sama orang tuanya nggak boleh. Mau cerita nggak jadi tempat cerita. Akhirnya ada kasus bapak ibunya kehilangan duit. Duitnya itu tiap minggu ternyata mesti kelong. Tahu kelong nggak? Berkurang. Kelong di sini Sunda nyebutnya naon? Sarua. Kelong. Kalau kelong berkurang, kalong mamane kampret, Pak. Kelong. Oh, di sini kalau berkurang kalong. Kelong. Ternyata ibunya akhirnya sampai bikin story di WhatsApp. Ya Allah, uang mau buat beli truk. Soalnya truk yang lama udah rusak. Mau beli truk malah duit kelong terus. Ia tuyul nasaha. Bikin story geger di kampung saya. Dikiranya ayat tuyul. Soalnya udah bikin story itu tetangga saya masalah tuyul. Ada yang ngejawab, iya emang duit saya tiap hari juga kelong. Yang akhirnya dicarilah titik terang itu siapa yang ngambil duit. Emang tuyul beneran apa tuyul yang kepalanya hitam? Yang akhirnya setelah ditelusuri sang ibu memergoki, ternyata si anaknya yang ngambil sama temen-temennya. Setelah diinterogasi ternyata si anak ini dibully sama temen-temennya. Anaknya besar, tapi karena ternyata dibully dengan cara, sampean kalau nggak ngasih uang ke saya, nggak saya temenin, nggak saya baturan. Baturan apa? Temenin. Kakak. Temenin, nggak saya temenin kamu. Akhirnya karena takut Pak di sekolah nggak punya temen, mau nggak mau ngasih uang duit setoran. Sempet udah dikasih uang tapi ternyata temennya masih nagih terus. Akhirnya mau nggak mau dia ambil uang orang tuanya. Ternyata si anak ini jadi pendiam, nggak mau sama teman-teman dan lain-lain. Akhirnya si anak malah jadi pindah sekolah, dan anak-anak yang membuli juga disuruh pindah sekolah, dapat blacklist dari beberapa sekolah. Jadi punten, anak itu memang terbentuk tidak hanya karena orang tuanya, tapi karena lingkungannya sudah baik, orang tuanya udah bisa ngedidik, tapi bocah kok meriangen wae, nakal wae, diomongin bantah wae. Perlu ditelusuri, ini bocah udah diakikoh apa belum? Nah saya mau tanya Mas Asep, Mang Bapak apa AA? Mang Asep. Mang Asep, saya mau tanya, anak si Hamzah udah diakikoh belum? Alhamdulillah, insya Allah kalau udah diakikoh. Mungkin karena nun sewu punten ya, masih diurus kemarin sama nenek. Iya, itu jadi salah satu faktor. Makanya orang tua kudu paham, kakek nenek sebenarnya tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah sama cucu. Jadi kalau panjenengan sadaya, nah
bawa cucu datang sowan ke rumah orang tua. Kok wayah Idul Fitri si anak atau cucu nggak dikasih duit sanguan, duit THR sama kakek nenek, orang tuanya nggak boleh protes. Sebab namanya kakek nenek ndak ada kewajiban memberikan nafkah sama cucu. Ya namanya nafkah ya kewajiban bapak ibunya sama si anak. Jadi nggak ada yang namanya kasus kakek nenek pelit ke cucu, nggak ada, karena ndak ada kewajiban untuk memberi nafkah. Hanya sekedar ngasih duit tenanaun. Maka dalam salah satu kitab dijelaskan kalau seorang tiang sepuh orang tua kok memaksa kakek neneknya untuk ngerawat cucu, maka si anak ini disebut durhaka sama orang tua. Kecuali nih Beli, kecuali memang si nenek dengan rasa ikhlas tenanaun, saya memang ikhlas ngerawat anak cucu saya, soalnya anak saya merantau di luar negeri. Kalau cuman dididik sama suaminya sama anak mantu saya mestinya kerepotan. Tapi kalau sampai nenek kakeknya yang biasanya rajin sholat tapi sholatnya malah jadi terbengkelai gara-gara ngerawat anak cucunya, maka itulah disebut si anak sudah termasuk durhaka sama orang tua. Jadi maka ya pantas ada salah satu sebab karakter kenapa adik kita Mas Hamzah iya ternyata masih belum bisa seperti anak-anak pada umumnya. Maka tadi saya tanya sama Mang Asep, ini Bu Eli cuman cuti apa pulang? Mas Asep jawab, insya Allah iya pulang. Karena punten anak saya juga perlu sosok ibu, harus ada seorang wanita yang memang benar-benar ditakuti dan disegani sama anak saya. Maka alhamdulillah pulang ya, mudah-mudahan Bu Eli diberikan sehat, bisa jadi contoh apik teladan kanggo anak-anak kabeh. Amin Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sepisan deui. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Mikul dhuwur mendem jero iku kabeh karepe wong tuwa, mula ibu oke bapak kudu sae anggon dadi contoh. Mikul dhuwur mendem jero iku kabeh karepe wong tuwa, mula ibu oke bapak kudu sae anggon dadi contoh. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Sekali deui. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amin. Shollu ala Nabi Muhammad. Iya, kalau ngajina semangat begini sampai yang hadir sekitar 1250 setengah. Kira-kira ngajinya mau yang sebentar apa nu lama?
Lama itu kira-kira sampai jam sabaraha? Kah? Sampai jam 5? Masya Allah, saya naik jam 2 lebih 10 menit tadi. Kalau selesainya jam 5 berarti sholat asarnya setengah 6. Sholat asarnya setengah genep. Oh, kebiasanya orang Ciawi kalau sholat asar setengah genep. Ya mudah-mudahan sampai puna acara lancar barokah. Teteh Ipah tolong disawer dulu grup rebananya, soalnya ngiring sampai jam 5 sore. Grup rebana dari mana iya? Oh, Parireja, desanya Mang Asep sama Mbah Nurwandi. Mana nih Mbah Nurwandi? Lagi nemenin Mbah Rosid, karena hari ini Mbah Rosid lagi kurang sehat. Didoakan sadayana mudah-mudahan Mbah Rosid diberikan panjang yuswana, barokah umurna, memberikan manfaat barokah kangge kita sadayana. Amin Allahumma. Kembali deui. Jadi yang namanya orang tua kudu tahu ketika anaknya disuruh ngaji, orang tuanya ikut ngaji. Anaknya disuruh mondok, orang tuanya ikut mondok. Enggak ikut mondok ke pesantren. Soalnya yang namanya anak ketika mondok itu tergantung orang tuanya. Walaupun si anak di pesantren, tapi kok orang tuanya punten kurang tirakatnya, gak mendoakan si anak. Bahkan walaupun si anaknya mondok di pesantren, tapi orang tuanya ngebiayain anak dari hasil mindahin patok tetangga, ngerolas na duit, manak na duit, ngerentenin duit. Gak bisa tuh membentuk anak soleh-soleha walaupun si anak di pesantren. Soalnya apa yang dimakan oleh anak itu mempengaruhi sifat karakter si anak. Maka saya ambil contoh dari pondok pesantren Tegal Rejo, Magelang, Jawa Tengah. Allahu yarham al-mahfurlah, Mbah Khudori pernah mengatakan kepada anak-anaknya, Nduk, di sini apa ya? Nok. Nah, anak wadon nok. Oh, jadi kalau awewe dipanggilnya nok. Kalau laki-laki, anak laki-laki, what? Oh, otong. Otong. Ya. Tong asal kata dari otong. Nok asal kata dari senok. Nok apa senok? Nok. Oke. Nok, tong. Mbah Khudori bilang ke anak-anaknya, tong, nok. Pondok pesantren kita katitipan banyak santri. Maka besok kalau Idul Adha ada orang yang mau menitipkan lembu, nitipin sapi, kambing embe buat disembelih Idul Adha. Sementara itu sapi embe nak kasihkan saja ke tetangga desa yang masih belum ayah hewan kurbana. Anak-anak tanya, loh kenapa dikasihkan ke orang Pak? Wong kita santri banyak. Orang niatnya kurban di sini kan juga ngalap barokah tabarukan. Ternyata Mbah Khudori ngejawab, iya niatna nusae yang pada nyembelih kurban di desa kita, di pondok kita niatnya buat tabarukan. Tapi kita kan gak tahu itu orang beli lembu, beli sapi dari duit apa. Masa ya saya tanya, sampean beli kambing ini dari duit apaan? Sampean kerja apaan? Walaupun pantas tapi kurang sopan. Jadi untuk menjaga, saya khawatir wong orang tua wali santri nitipin anaknya di pondok pesantren dalam rangka supaya si anak jadi anak yang alim, alamah, anak-anak yang soleh-solehah. Masa saya kasih makanan dari barang yang syubhat, barang yang remang-remang?
Jangankan yang haram, yang syubhat saja saya ndak mau ngasih makan anak santri dari barang yang tidak jelas. Karena bukan hanya di akhirat saya dimintai pertanggungjawaban, tapi saya dimintai pertanggungjawaban oleh wali santri. Yang tujuannya di sini niatnya ngaji supaya jadi anak soleh solehah, tapi kok saya ngasih makanan yang kurang halal, bahkan syubhat ataupun haram, saya nggak mau. Sekelas pondok pesantren salaf, hati-hati pisan kalau ngasih makan sama anak santri. Walaupun kadang di pesantren sebenarnya makanan rada kurang, boro-boro daging, boro-boro ayam. Ya namanya di pesantren mah cuman selobor, cacakan sawi, cacakan kangkung. Makanya kalau orang tua nitipin anak di pesantren, dikiranya itu kayak tega banget ninggalin anak nanggone pondok. Tapi sebenarnya di luar pengetahuan anak, di rumah orang tua nangis nggak selesai-selesai. Habis maghrib mesti ngucap, ya Allah, eta budak na abi urip apa ora ya? Lagi neng omah, bocah ora dicaweti ora cawetan, mangan ora disuapin ora gelem mangan, ora nggak mau tuang. Lah malah nang pondok malah timpani cacakan kangkung. Ya Allah, moga-moga anak saya di pondok pesantren bisa kerasan ngilmune manfaat barokah. Giliran orang tua sambangan, tahu sambangan nggak? Apa ya? Nengok-nengok anak. Di Sunda nyebutnya naon? Nyilihan. Apa mas? Nilikan. Nyilikan. Oh, nyilikan. Saya akhirnya dapat kosakata baru. Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Masih provinsi Jawa Tengah aja kita bahasanya udah macem-macem. Walaupun Cilacap ada bagian yang Sunda, tapi saya Cilacapnya bagian ujung timur, udah deket Banyumas. Kalau yang Cilacap Sunda mah Karangpucung, Daya Luhur, Wanareja, itu aja yang bagian gunung, perbatasan Salem, Bantar Kawung sama Kabupaten Brebes. Jadi saya baru nyaho. Kalau sambangan di pesantren di sini nyebutnya nyilikan. Giliran orang tua nyilikan ke budak barudak nang pesantren, eyalah kaget orang tuana. Tadinya masuk cantik-cantik pisan bareng dinyilikan sama orang tua, isine awak koreng karo gudig, decangkrangan, decataken, apa di sini nyebutnya? Budugan. Tapi ternyata ada obat yang mujarab untuk santri budugan. Kenapa sih santri harus budugan? Apa karena pesantrennya nu kotor? Apa pesantrennya tidak bersih dan tidak steril? Ternyata walaupun pesantren modern apapun, memang anak santri itu rata-rata budugan. Terkadang maaf, alat mandi anak dipinjem sama temen yang nun sewunya nggak tahu, tanpa seizin anak kita bisa jadi. Yang kedua, punten, anak santri kok budugan, ini dalam rangka tirakatnya anak supaya ilmunya tambah manfaat, supaya apa, perjuangannya itu ada. Makanya kalau kemarin di Nusa Tenggara Barat sempat ada peraturan anak sekolah wajib berangkat jam 5 pagi setelah sholat subuh. Ternyata nggak efektif. Kenapa nggak efektif? Karena bukan santri. Kalau santri nggak usah ditanya. Jangankan berangkat sekolah jam 5, jam 3 subuh tos bangun dalam rangka sholat tahajud, sholat malam, sampai Quranan sampai subuh. Habis sholat subuh setoran hafalan. Coba bayangin Bu, udah setoran hafalan, otaknya jalan, budugan. Ulah gua telek kemurunyak nek orang Cilacap bilang mah. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh yang bukan santri. Jadi santri hebat apa ente?
Hebat, tepuk tangan dong buat santri seluruh Indonesia. Makanya jangan macem-macem sama santri. Ketika santri ditanyain, emang besok cita-citanya jadi apa? Kalau udah punya istri mau dikasih makan apa? Dikasih makan kitab kuning? Punten maaf, santri di pesantren tidak hanya ngaji kitab, tapi oleh sang kiai diajari masalah kehidupan sehari-hari, nyambut gawe, kerja. Sampai di pesantren aja ada ekstrakurikuler, ada caranya di pawon, di awuhan. Naon. Awuh. Kakak. Kawuh. Awuk. Tungku perdapuran. Kak Hau. Baru kali ini ceramah harus pakai tenaga dalam. Hau. Makanya kalau santri tos mukim udah selesai ngaji, dia terjun ke masyarakat, jadi imam masjid, oke. Jadi penghulu, oke. Lanjut kuliah pantes, lanjut jadi dokter pun luwes. Sampai hari ini pun baru ada peraturan lagi, habis pesantren bisa langsung lanjut ke kuliah. Nyalon kuwu pantes, langsung nikah gas, ayo jalan. Ilmunya udah paham. Sampai santri macul pinter menek wit kelapa bisa, dan dari gendeng bocor kecil kesamber bledek masih hirup. Kenapa santri sakti? Barokah dari Pak Kiai, tidak hanya ngaji kitab tapi ngaji kehidupan sehari-hari. Maka adik saya, teman-teman sekalian, ataupun siapapun yang lagi mencari cita-cita, boleh jadi polisi, mau jadi jadi banser juga boleh, tapi mondok dulu, ngaji di pesantren. Tanya nih yang pada kerja di luar negeri, khususnya daerah Banjarharjo, katanya banyak TKI TKW, betul Pak? Sarwa kayak di Cilacap, khususnya Cilacap bagian pantai selatan. Walah, rumahnya Pak gablek banget. Kenapa gablek banda? Ya pada kerja di Korea, Jepang, minimal Taiwan. Jadi Taiwan itu minimal di sana. Rata-rata Korea sama Jepang Pak. Dan punten, saya pernah ceramah di Taichung. Taichung itu berarti Taiwan Tengah ya, Bu Ella. Ya benar. Eli apa Ella ya tadi? Ya Eli, ya Allah. Sama yang mau ngamplopin malah kelalen. Saya diundang ceramah di Taichung, Taiwan daerah tengah. Dan saya diceritain bagaimana di luar negeri orang kerja merantau jauh dari keluarga, jauh dari tetangga, di sana hidup bebas Pak. Sampai naudzubillah min dzalik summa naudzubillah min dzalik sudah jadi rahasia umum. Khususnya Hong Kong, Taiwan, banyak penyakit penyuka sesama jenis. Sampai ternyata ini kasus udah rame bahwa di mana di rumah punya istri, tapi ternyata ditinggal merantau di sana, nikah lagi sama orang Indonesia. Bahkan naudzubillah min dzalik sampai kumpul kebo dan lain sebagainya. Maka siapapun dan apapun cita-cita panjenengan, monggo. Tapi saya harap ngaji terlebih dahulu. Karena yang ngaji kadang-kadang bisa lepas, apalagi yang tengaji. Kalau ngaji minimal di pesantren sampai SMA tos ngaji minimal udah ada basic dasar agama. Ketika besok kok serawung di masyarakat, dia kembul gaul sama orang-orang sekitar, ibarat minyak sama air. Punten nih, yang namanya minyak itu di mana wae ya tetap minyak. Bahkan minyak itu nuwun sewune bisa campur ataupun tidak, tapi ternyata sifatnya minyak itu bisa manggon di mana wae, tapi tidak bisa dicampurin sama yang namanya air. Walaupun campur sama air satu tempat pasti misah.
Jadi anak kita kalau memang sudah didasari agama, basicnya pendidikan dasar adab dari orang tua, ketika kembul sama tukang mabok bisa kembul tapi nggak campur. Jadi walaupun satu lokasi nggak mungkin ketularan jadi tukang mabok karena sudah punya basic. Cuma maaf punten, kalau hari ini yang dididik agama wae bisa lepas, apalagi yang tidak dididik agama. Maka anak-anak kita titipkan ke TPQ. Punten Kiai ajengan kalau di dia de Ciawi aya TPQ ente. Saya tanya Pak Ustadz, nggak usah ikut campur, ikut bayar ora ikut campur. Tapi kondangan. Tapi ikut kondangan. Ya Allah, jadi iya judulnya saya mau balik sumbangan. Ya Allah, moga-moga manfaat barokah Allahumma. Punten Pak Ustadz, di dia TPQ-na sebelah mana ya Pak Ustadz? Kakak? Oh, masih nempel satu atap sama masjid. Masya Allah, belum punya gedung sendiri. Oh, di belakangnya. Ya, alhamdulillah. Berarti anak-anak ibu udah pada ngaji? Tos ngaji. Alhamdulillah. Anak kita ngaji di TPQ di madrasah, orang tuanya disuruh bayar ente? Disuruh bayar? Memang kudune. Lah iya, sekolah wae jenengan mampu ngebayarin anak, sampai les kursus dibayarin, les renang diantar, karate oke. Kenapa ngaji mintanya gratisan? Dikira kiai nggak butuh duit? Anak-anak kita ngaji di TPQ di Ciawi 1 bulan disuruh bayar berapa orang tua nak? Kakak 15 20.000 1 bulan. Bentar. Ibu-ibu tadi jawab berapa? 150.000 sebulan. Oh, yang kiroati. Oh ya, sini metodenya yang kiroati. Oh, nggak pasti. Oh, ada masing-masing ya. Mahal banget ya kiroati ya. Yang rame di tempat saya di Cilacap Yan Bua. Kalau di Temanggung ada yang kiroati. Di Tegal punya metode sendiri namanya Asyifa, yang 4 jilid langsung bisa baca Quran. Ya memang orang tua memang perlu milih, dan itu hak orang tua. Kata kitab Ta'limul Muta'alim, ketika anaknya mau mondok ngaji sekolah di mana, hak prerogatif orang tua untuk memilih. Jadi anak kita mau dititipin kemana itu tergantung orang tuanya. Bahkan kata Ta'limul Muta'alim, orang tuanya disuruh mikir minimal 2 bulan. Berapa bulan ibu? 2 bulan untuk memikirkan secara matang, anak saya mau dititipin kemana nih. Dulu saya nggak mondok di sini, tapi ini pondok katanya sekarang bagus. Saya mau tanya lah, cari informasi. Ini pengasuhnya kiai siapa? Kiainya, pengasuhnya, anaknya kiai siapa? Lajeng ini pesantrennya bayarannya per bulan gimana? Ini makannya, laundrynya ada apa tidak? Ini pesantrennya salaf apa modern? Ini dewan asatid ustadanya tercatat di bawah Kementerian Agama atau tidak? Ini pondok pesantrennya legal ataupun ilegal, harus dicari tahu, dan itu haknya orang tua, dan itu dianjurkan oleh kitab Ta'limul Muta'alim. Jadi yang mau kiroati, yang mau yanbu'a dan lain sebagainya, mangga. Yang terpenting orang tuanya tahu. Kalau anak kita ngaji di TPQ Ciawi yang masih nempel ke masjid 1 bulan, sabaraha ibu bayarna? 20.000. Murah apa murah? Murah apa murah? Enteng apa enteng? Enteng. Coba bapak-bapak rokok sehari berapa bungkus pak? Berapa bungkus? 2 bungkus. Ya Allah, kayak sepur. Sepur wae ora udud. Paling murah sekarang rokok merek naon pak? Merek naon? Bio. Rokok bio sebungkus hargana sabaraha? 20.000 kali 2 bungkus berarti 40.000. Oh, satu bungkus 10.000.
Oke, satu bungkus 10.000 berarti satu hari 2 bungkus 20.000. 20.000 kali 30.000. Ya Allah, 600.000 sebulan buat rokok nawungkul. Bareng. Genep 100.000 satu bulan buat rokok nawung. Jangan keburu, belum sampai bawah udah kalkul. Itu rokok bio. Satu bulan 600.000 buat rokok nawungkul. Tapi anak-anak disuruh ngaji di TPQ 1 bulan disuruh bayar 20.000, nunggaknya genep bulan. Pantesan tah ajengan kiai ustad sarung hiji-hijina sampai ngepir. Ngelinting mentul-mentul kayak sok beker motor. Saking gak ada duitnya buat beli sarung. Memang duren-duren, roti-roti, bien-bien, saiki. Dulu Bu, kalau anak mau ngaji, mau sekolah, orang tuanya sowan dulu ke rumah guru, ke rumah ustad. Pak Ustad, Pak Guru, iya budaknya saya yang hamil, saya yang ngereneh, saya yang melahirkan, saya merawat, saya yang membiayai. Tapi kalau anak saya sekolahkan di tempat ini, kok anak saya nakal, selentik bae taling anak. Kalau anak saya kok nyalai peraturan, tabok bae. Saya punya prinsip Pak Kiai, Pak Guru, kalau anak saya di sekolah mampu hormat sama guruna, berarti saya sukses mendidik anak saya. Orang tua zaman dulu begitu. Setelah memang terbukti di sekolah melanggar peraturan, kok si anak kena efek jerah hukuman, katakanlah ditabok sama gurunya, sampai rumah laporan tuh sama orang tua. Orang tua zaman dulu nggak ada yang ngebelain anak, malah nambahin pantes ditabok kowe. Lagi nang omah bera manut, apa maneh nang sekolah nakal maneh? Hah? Nakal di sekali nakal dilaporin gue karo gurune gue. Zaman dulu gitu, sehingga anak ada rasa segan kepada guru, ada rasa hormat kepada orang tua. Zaman hari ini nggak usah sampean berharap ada hal demikian. Soalnya zaman sekarang orang tua taunya ngebayarin anak sekolah, taunya karena udah dibayarin anak kudu pinter. Kalau bocah bodoh yang disalahin guru, nah tapi anaknya pinter, orang tua nang ngejawab sahadisit wong tuan. Keadaan zaman sekarang Pak begitu. Makanya guru hari ini, abad ini bener-bener ngenes kalau orang Cilacap bilang. Prihatin pisan guru-guru zaman sekarang. Maaf punten. Gurunya bingung di sekolah bocah nakal, ditegur orang tua nggak terima. Ketika si anak diselentik kupingnya sampai rumah laporan ke orang tua, malah besok paginya si guru udah di dalam penjara. Kemarin tuh di Demak, Jawa Tengah, ada seorang guru TPQ, si anaknya ini di sekolah nakal pisan, udah ditegur bolak-balik. Tapi si anak masih nakal, ngerusuhin nama teman-teman yang lain. Yang akhirnya itu bocah ditabok lah sama sang guru. Ternyata orang tuanya nggak terima, malah nuntut gurunya bayar 25 juta rupiah. Rame tuh sempet geger daerah Demak dan sempat viral. Maka punten ya, hari ini orang tua kudu ngerti Bu. Lagi orang tua ngedidik anak kandung wae kadang-kadang sampai habis kesabaran. Tanya tuh sama Bu Eli. Jenengan ya udah nyicipin, udah punya anak banyak. Pasti namanya orang tua kadang-kadang gemes sama anak sendiri. Sampai kalau lagi marahin si anak bocah diomongin angel. Mulai ditok nangil-angil gegeden das kowe. Diomongin angel lepuk namaning kowe. Orang tua bilangnya begitu. Itu orang tua kandung, apalagi guru. Makanya kalau guru mau nabok bukan anak sorangan, nggak ditabok bocah sembarangan. Orang tua hari ini bingung, apalagi seorang guru.
Padahal guru TPQ nggak usah ditanya bayarannya sabaraha. Guru honorer wae 1 bulan 400.000. Guru TK 1 bulan cuma 200.000. Kebetulan saya punya TK. TK saya berada di Cilacap. Saya tahu sendiri Bu, walah namanya guru TK. Bayangin, bocah dudu anaknya dewek bukan anak sorangan. Nakal nggak karu-karuan. Saya pernah diundang ceramah soalnya suruh nyeramain anak-anak TK. Taman kanak-kanak. Kalau ini kan taman kaplak-kaplak. Beda. Saya baru salam di depan anak-anak TK Bu. Baru salam, ya Allah, bocah barudak nu pecicilan wae. Pecicilan ki apa ya bahasa Sundanya? Apa takilan wae Bu. Petakilan wae baru salam. Ada yang rebutan wadah wedang tumbler, ana sing jambak-jambakan, ada yang salto sambil kayang jajal. Saya bilang kan sama gurunya, Bu Guru, gimana saya mau ceramah orang berapa takilan kayak gitu ceramai. Coba ini anak-anak dikondusifkan dulu. Bu Guru maju ke depan saya, langsung ambil alih keadaan. Anak-anak, dengarkan ibu ya. Sikap anak soleh dep cicing kabeh Bu. Saya ngebatin pawange gimana. Bayangin anak-anak TK di sekolah nangis, yang ngediemin ya guruna. Anaknya pinter, yang menjadikan pinter ya guruna. Sampai-sampai anak pipis di sekolah yang nyebokin guruna. Oh 1 bulan 200.000. Boro-boro buat beli seragam guru Bu. Buat nongkrong-nongkrong di warung aja nggak ada duit. Makanya guru hari ini wah benar-benar prihatin. Kalau begitu kabarnya Pak, guru disuruh sabar wae. Bareng bisa daftar P3K, baru diangkat P3K, besoknya udah pensiun. Lah begitu kok ternyata tukang nyuci ompreng MBG 1 bulan 3 juta. Saya sebenarnya kemarin diingetin sama suami saya, Dek, kalau ceramah udah nggak usah ngebahas ngeritik masalah MBG. Kunaon? Soalnya kita ngeritik pun ya nggak didengar sama pemerintah sana. Dan kalau sampean terus-terusan ngeritik MBG, dikiranya nggak seneng sama pemerintah, malah nanti jadi mau balik dicekal malah. Jadi nggak boleh ceramah. Sebenarnya saya nggak pernah yang namanya membenci pemerintah, cuma ngeritik MBG itu karena saya secara pribadi kebetulan suami punya pondok pesantren dan sekaligus SMP. Guru honorer itu dan bener-bener kasih karunya pisan. Tahun ini guru tuh karunya pisan. Beneran Bu, beli seragam guru wae harus utang ke tetangga, saking nggak adanya duit. Saya kadang kalau lihat sepatunya guru aja gemes banget. Sepatu tanpa mengsol Bu, sepatu. Saya mikir, ya Allah, MBG itu program baik, tapi harus dikaji ulang. Karena MBG itu diambil dari dana pendidikan, yang kalau 1 bulan itu seluruh Indonesia 1 bulannya itu 300 triliun. 300 triliun, bukan miliar, 300 triliun. Gak usah harus mensejahterakan guru lah. Dari 300 triliun dana MBG, ngasih guru honorer gaji 1,7 juta, itu udah cukup guru seluruh Indonesia. Tepuk tangan dulu tenan naon. Sampai kemarin Pak Kiai saya ada sedikit informasi di SMP saya yang alhamdulillah juga ada pondok pesantren salafnya. Kepala sekolah saya itu baru, almarhum Bapak Afif, baru 2 bulan. Sudah mulai perkembangannya sudah terlihat. Ada salah satu murid yang ternyata sampai hari ini belum mau berangkat sekolah di Mutung, cara orang Cilacap bilang. Adzan asar.
kita perdengarkan adzan asar terlebih dahulu. Adzan asarnya selesai, ngajinya lanjut gitu ya Bu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sadayana masih diberikan umur sampai asar hari ini. Mudah-mudahan sebelumnya dan seterusnya umur kita adalah umur yang manfaat. Umur kita adalah umur yang barokah. Gusti Allah dawakan inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Ngajinya wajib, sholatnya wajib. Kata kitab Sulamu Taufik, kalau menjalankan ibadah wajib tapi menyepelekan ibadah wajib yang lain, kata kitab Sulamu Taufik, itu namanya murtad khofi. Apa itu murtad khofi? Setengah imannya itu rusak karena ngelakonin ibadah wajib tapi nyepelein ibadah wajib yang lain. Contoh, utang puasa Ramadan tahun 2025 belum diqodho, sampai sengaja masuk ke Ramadan tahun kemarin ini, kok puasa yang qodho tahun kemarin belum disarutang, belum diqodho, itu namanya termasuk murtad khofi. Karena ngelakonin puasa yang sekarang tapi utang puasa yang tahun kemarin disepelein. Itu kata kitab Sulamu Taufik, murtad khofi, setengah imannya itu rusak. Maka hari ini wajib ngaji itu wajib, sholatnya juga wajib, tapi ngelakonin wajib nyepelein wajib niku ya salah. Mula monggo panjenengan sadayana sekarang niat sholat asar di dalam hati ayeuna mangga.
Kenapa kok niat sholat asar sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Oke, kalau uih ka bumi, panjenengan masih keringetan, duduk sebentar ngilangin keringat, terus ambil wudhu, langsung melaksanakan sholat asar, supaya kita tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Moga-moga duduk kita hari ini membawa manfaat, segala dosa-dosa kita dihampura. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut di kemarin kepala sekolahnya SMP kami itu berangkat menuju ke rumah si anak yang sampai hari ini belum mau berangkat sekolah, padahal udah kelas 9 SMP, bentar lagi mau ujian. Bagus banget tuh kepala sekolah, sampai mau jemput bola, si anak gak berangkat sekolah, mau dibujuk. Dia berangkat sama istrinya naik sepeda motor habis isya dari rumah. Niatnya mau ke sekolah dulu, ke kantor ambil berkas. Ternyata perjalanan dari rumah menuju ke SMP paling cuman jarak sekitar 3 sampai 5 km, nggak ada malah. Ternyata di perjalanan karena malam hari penerangannya kurang alias jalan-jalan di tempat itu ndak ada penerangan. Ternyata ada jalan rusak, terus ini sepeda motornya oleng, jatuhlah ke selokan. Padahal itu jatuhnya nggak ada luka luar, tapi ternyata langsung dibawa ke rumah sakit, divonis ada pembengkakan darah di otak, harus dioperasi, operasi besar. Dan ternyata kejadian kecelakaan Sabtu kemarin dan Selasa kemarin meninggal dunia. Saya sempat bilang sama beberapa pejabat setempat, sampai saya menghubungi DPR RI, salah satunya saya telepon, tolong saya minta ini jalannya diperbaiki, minimal ada penerangan, saya bilang kayak gitu. Ternyata ada pejabat yang menjawab, punten, dana APBN APBD itu dipotong sekarang, efisiensi anggaran. Jadi ternyata sampai buat bangun jalan wae Pak, dipangkas uangnya untuk MBG itu tadi. Sebenarnya MBG program baik, 15.000 sampai tangan ibu-ibu di rumah tangga mah bisa beli kangkung, tahu, sak telur-telurnya. Ya enggak Bu? Tapi ternyata MBG program baik cuma sampai perut anak kita itu terlalu banyak tangan-tangan celutak, tangan-tangan tukang kutil, tangan-tangan tukang sunat. Yang harusnya dapat kangkung, tahu, minimal telur, sampai perut anak kita cuman keripik tempe 3 biji. Begitu. Saya nggak benci sama pemerintah, dan saya yakin program MBG tahun berikutnya selanjutnya akan bagus. Cuma punten harus dikaji ulang. Mulane saya menyuarakan ini bukan karena bencinya saya ke pemerintah, tidak, tapi saya di pihak guru. Saestu Bu, guru nggak diperhatikan, sampai jalan bae bosok ora didandani, jalan butut. Bukan jalan desa, jalan yang macam-macam minta tanggung jawab pemerintah. Adalah sekarang kita orang dusun, orang kampung, tinggal berpikir bagaimana masyarakat menolong masyarakat. Kalau kiranya guru terlalu diabaikan, mari kita masyarakat estu menjaga guru dengan cara apa? Anak dari rumah dididik dengan baik, punya akhlak, punya adab, kasih tahu, hormat sama guru. Biar guru pun juga nun sewune segan kepada orang tuanya, sebab orang tuanya telah mendidik akhlak, adab, nusae kepada anak-anaknya. Titipkan ke TPQ, titipkan ke pondok pesantren sesuai anjuran kita, pilih pondok pesantren paling baik. Silakan anak dititipkan ke TPQ pilihan orang tua. Mudah-mudahan kita sebagai orang tua mampu melaksanakan tugas-tugas kita sebagai wali santri. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau anak sudah dititipin ke pondok, diberikan rizki yang halal, tinggal ditirakatin. Bu Eli, kalau setiap habis sholat jangan lupa khusus hadiah Fatihah buat si Mas Hamzah. Syukur lagi ibu-ibu pada tahu cara tirakat untuk anak. Pertama, ditirakatin pakai puasa. Pakai naon Ibu? Puasa.
syukur puasana bisa Senin Kamis. Puasa Daud ya mangga kalau kuat. Kalau masih muda mah nggak usah puasa Daud. Soalnya napa, kasihan suami. Bentar-bentar minta dibikinin kopi. Ngaji pikirannya macam-macam sampean. Senin Kamis nggak kuat, biar suami yang puasa. Jadi Mas Asep, Mang Asep juga ikut puasa. Mas Asep bilang lagi kurus-kurus suruh puasa. Ibu rumah tangga nih biasanya prihatin kalau nggak kuat puasa Senin Kamis, khusus nih puasa Ayamul Bid tenanaon 13, 14, 15. Kalau nggak bisa, hari lahirnya anak dipuasani. Kalau orang Cilacap bilang puasa weton. Cara sini naon? Sarwa. Puasa weton. Sarwa. Ya, puasa weton. Wetonan. Wewetonan. Ribet banget orang Sunda. Tinggal puasa weton, wewetonan. Wewetonan dina lahire anak umpamane Senin Kliwon apa Rebo Paing, berarti kan 8 hari sekali. 8 hari sini nyebutnya apa ya? Sami, 8 hari sekali anak dipuasani dina lahire anak. Soalnya naon, namanya orang tua itu masalah doa kepada anak tidak terhalang apapun, langsung tembus langit pitu beli. Kalau puasa kontek kuat silahkan ditirakati pakai sodako. Berangkat ke masjid, sholat jamaah, bawa duit 5.000, cemplungin ke kotak amal. Didoain duitnya, ya Allah lantaran sodako ini moga-moga anak saya sehat walafiat, anak saya dijauhkan dari sifat yang dolim, dijauhkan dari sifat-sifat maksiat, anak saya diberikan sehat, anak saya diberikan soleh, ngajinya pinter, sekolahnya lurus. Cemplungin duitnya. Ketemu anak yatim jangan cuma muharam wungkul, 2 minggu sekali ditengokin anak yatim, bawa duit 20.000. Nok aja ngomong karo uane ya. Iya duit kanggo jajan. Kasih 20.000, ya didoain duitnya. Ya Allah moga-moga lantaran sodako sama anak yatim, anak saya cita-citanya diijabah, mau mondok di pondok kerasan ilmune manfaat, dilantarin sodako. Duit nggak punya, puasa ente kuat. Di sana tirakat naon, habis maghrib bablasin ke isya. Karena ternyata maghrib sampai isya itu namanya qiyamul lail cadangan. Jadi kalau bapak ibu kok kepingin sholat tahajud tengah malam gak bisa bangun karena kecapean, maka ada yang namanya qiyamul lail cadangan. Maghrib sampai isya bablasin. Jangan habis sholat langsung plencing minggat, gugupan mau megang remote nyekel TV scroll TikTok. Wong wadon ge. Lebar maghrib bablasin ke isya. Buat apa? Baca Quran. Syukur mujahadah. Mujahadah itu habis sholat taubat lanjut sholat hajat. Bisa dilaksanain di waktu apa wae tenanaon. Yang penting ketika kalau habis asar panjenengan mau mujahadah bisa. Tapi kalau mujahadah dianjurkan malam. Tapi kalau habis asar sempatnya waktu mau mujahadah, habis sholat asar atau sebelum sholat asar, sholat taubat, sholat hajat dulu tenanaon. Tapi kalau habis sholat asar kan udah nggak ada sholat sunnah lagi yang dikerjakan, jadi mangga. Atau nggak sholat taubat, sholat hajat dulu tenanaon, langsung wae mujahadah. Saya kemarin praktek di perjalanan mujahadah, nggak ada 40 menit mujahadah. Kecil ibu-ibu mah, wong 2,5 jam scroll HP be kuat. Mujahadah paling cuma 40 menit bu, sebentar. Khusus nih buat anak-anak apalagi yang punya hajat, dibablasin mujahadah. Mujahadah belum bisa, saya punya ijazah nih. Kalau habis sholat maghrib nama anak disebut bin binti saha, nanti dihadain Fatihah 41 kali. Bocah opat 41 kalian.
Gak ada setengah jam, ya paling 1 jam 30 menit lah. Bentar itu 41 kali hadiah Fatihah. 41 kali nggak kuat, ya udah 21 kali tenan naon. 21 kali ente kuat, ya 11 kali tenan naon. 11 kali nggak kuat, ya udahlah 7 kali wae tenan naon. 7 kali nggak kuat, ya udah 3 kali tenan naon. 3 kali ente aya waktu, ya karep-karepmu. Masa cuman hadiah Fatihah hajat kuat ditirakatin. Maka kula panjenengan sadayana kepingin punya anak soleh soleha, orang tuanya memberikan pendidikan yang berkualitas, membiayai, plus orang tua kerso mau nirakatin anak. Alhamdulillah hari ini adik saya tidak hanya sekedar atas syukur keluarga besar Bapak Asep Ibu Herlina, ternyata Ananda Hamzah Munasik 1 tahun yang lalu pas kelas 1 SD telah melaksanakan khitan. Kanjeng Nabi Daud di dalam riwayat hadis At-Tirmidzi, khamsun minal fitrati, sunnah kebersihan itu ada 5 macam. Pertama al-khitanu, khitan, sepit. Yang kedua al-istihdadu, maaf, memotong bulu ketiak. Yang ketiga memotong kuku. Yang keempat memotong kumis. Dan yang kelima memotong bulu kemaluan. Maaf ya punten, saya tidak dalam rangka ngomong vulgar, saru, kotor, kasar ente. Ini mudah-mudahan jadi ilmu ya Bu ya. Itu bulu-bulu itu durasi waktu dibersihin, dipotong, dirapiin, dicukur sebelum 40 hari sekali. Kalau lebih dari 40 hari belum dipotong, waduh, kayak alas roban Ibu. Ternyata jin setan paling seneng manggon di tempat nu kotor. Nah makanya terkadang ada wong kok kesetanan wae, mungkin wulune durung diketok. Mulane sedurunge 40 dina itu bulu-bulu harus dipotong. Soalnya kalau nggak dipotong buat duduk, buat salik aja susah. Angel. Maka 40 hari sebelumnya itu bulu diterbiasakan dirapihin. Malah direbonding. Ya nggak usah disemoting barang, dipotong, dirapin itu bulu-bulu, kecuali khitan gak bisa 40 hari sekali dipotong. Kalau khitan 40 hari sekali wadah pandes. Tahu pandes ente? Pudes, pundes. Karena khitan itu ternyata adalah yang mengajarkan khitan pertama adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau Kanjeng Nabi memang ternyata khitannya sebelum Kanjeng Nabi miji lahir ke alam dunia. Jadi Kanjeng Nabi maaf lahir itu sudah dalam keadaan berkhitan. Khitannya dari sejak di dalam kandungan. Masya Allah, panutan kita luar biasa. Tapi manusia yang pertama kali melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan ternyata tujuan khitan pertama membersihkan najis supaya sholatnya jadi sah. Yang kedua untuk dalam rangka kesehatan. Maka khitan itu adalah memotong kulit kulup, membersihkan najis di area kulit kulupna. Nabi Ibrahim melaksanakan khitan diriwayatkan ada yang menyebut sekitar umur 80-an tahun, ada yang nyebut umur 83, ada yang menyebutkan 86. Tapi pada intinya pas Nabi Ibrahim sekitar umur 80 tahun. Riwayatnya dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menikah usia 36 tahun dengan seorang perempuan cantik dari suku Babilonia namanya Siti Saroh. Wah, cantiknya luar biasa, gede dhuwur, lencir kuning, irung embangin, meripaten belalak, kulite putih, bening, langsing, glowing.
dan ternyata sampai bola matanya warnanya biru. Suku Babilonia terkenal bola matanya warnanya biru. 11-12 sama bola matanya ibu-ibu Ciawi. Cuma kalau di Babilonia biru, di sini hijau kalau udah lihat duit. Saking cantiknya Siti Saroh, akhirnya dinikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma setelah dinikah beberapa tahun kemudian Siti Saroh hamil juga. Sampai puluhan tahun pun Siti Saroh belum kunjung hamil, belum kunjung reneh. Akhirnya tetangga bilang, ya Allah, puluhan tahun nikah kok belum reneh. Jangan-jangan suaminya ente hirup. Namanya mulut-mulut tetangga ya Bu ya. Nggak cuman zaman sekarang Pak. Dari zaman dulu banyak mulut-mulut julid. Apalagi zaman sekarang, zaman media sosial bikin dosa saking gampangnya. Nggak usah sama tetangga deket lah. Orang jenengan aja tadi pas saya naik pada ngegosipin saya dengar. Ada yang bilang gini, ternyata mumpuni itu tonggos ya. Saya denger. Dikira nggak denger nih malah ketawanya ngece pisan. Jangankan nama tetangga deket, sama orang nggak kenal hari ini kita bisa berbuat dosa. Makanya zaman dulu waktu Siti Saroh digosipin nama tetangga julid, Siti Saroh sebenarnya mentalnya kuat. Karena Siti Saroh ya memang udah percaya bahwa ya mau gimana lagi. Saya belum hamil karena belum dikasih kepercayaan amanah. Mungkin sewaktu-waktu. Begitu jawabannya Siti Saroh. Tapi karena julidnya tetangga, akhirnya Siti Saroh punya pikiran begini dan disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Siti Saroh bilang, Aa apa? Siapa ya kalau manggil sini mah? Aa Ibrahim. Saya mah yakin kalau Allah akan ngasih saya keturunan rezeki anak. Tapi punten sudah puluhan tahun berlalu. Mungkin Allah akan menitipkan rezeki anak bukan dari rahim saya, tapi mungkin dari rahim orang yang dipilih. Maksudnya gimana? Gini loh Pak, saya yakin saya ketitipan anak, tapi kok udah puluhan tahun saya belum diberikan hamil. Maka saya izinkan kepada Bapak, mangga cari istri deui. Ternyata Nabi Ibrahim disuruh oleh Siti Saroh untuk cari istri lagi. Akhirnya Nabi Ibrahim kaget tapi campur seneng. Betulan iya? Tapi ayah syaratnya Pak. Ayah syaratnya Bu? Ayah lah. Syaratnya naon Ibu? Syaratnya Bapak boleh nikah deui cari madu, tapi yang mencarikan istri kedua saya sendiri, Siti Saroh. Wih, mantep apa mantep? Zaman sekarang 1001 ada perempuan istri model begitu. Malah gak ada. Kata siapa gak ada? Ayah, cuma jarang. Kemarin di adik saya di Indosiar, namanya Neng Mas dari Karawang. Neng Mas dari Karawang, lulusan Pondok Pesantren Jombang, Jawa Timur. Ikut aksi berarti tahun 2016. Dia memutuskan nikah gasik umur 19 tahun. Ternyata setelah nikah, dia dinikah oleh seorang tokoh ulama, Kiai Kondang di daerah Ciamis, dan Kiai muda, punya pesantren, punya perusahaan. Mantep banget pokoknya. Setelah nikah beberapa tahun kemudian dikasih anak, anaknya langsung 2. Setelah dikasih anak, tapi Neng Mas ini bilang sama suaminya, saya tiap hari mulang santri di pondok, sampean yang ngurus pondok, ngurus perusahaan. Saya kok khawatir sampean gak ada yang ngerawat. Saya khawatir saya kurang memuaskan jenengan, saya kurang ngerawat jenengan. Maka silahkan sampean mau cari istri deui tenan naon, akan saya antar ke Jombang. Saya punya banyak teman santri. Dikiranya cuman bercanda, ternyata betulan diantarlah ke Jombang, dinikahkan sama temannya.
Jadi si Neng Mas jadi istri pertama, temennya jadi madu. Itu kejadian Bu, zaman sekarang. Tapi punten, saya kan terus cerita sama ibu saya. Pas dulu saya cerita begini, mak, ibu tahu ceritanya si Neng Mas. Ibu saya bilang, shh, aja banter-banter. Emang kenapa, mak? Saya takut bapak denger. Emang kalau dengar kenapa? Walau mumpudi. Sampai orang ngerti. Mau bengi tadi malam ibu ngimpi. Ngimpi naon, mak? Kayak dramatis banget soalnya. Ibu ngimpi. Di dalam mimpi nih ibu bapak ngeboncengin wong wadon. Saya kaget dong. Ya Allah, siapa gue wong wadon? Embuh. Orang ngerti wong jero ngimpi. Lah terus hatiku rasanya kayak disobek-sobek, hatiku rasanya kayak diobong, dibakar pakai api. Saya jawab, kan cuma mimpi, mak. Ibu saya ngejawab lagi, oh kue lah ngerti rasanya, hatiku rasanya kayak disobek-sobek rasanya, padahal cuma mimpi. Lah pagi harinya itu ibu saya ngebikinin kopi buat bapak saya. Pas disandingin ke depan bapak saya, ibu saya tanya, Pak, itu tadi malam awewe saha? Bapak saya gelagapan bingung. Wong wadon awewe siapa? Maksudmu? Aku mau pergi ibi. Sampai ngeboncengin awewe lah iku awewe deh saha? Bapak saya ngejawab, ya mbung ke sing ngimpi takon aku. Itu baru mimpi, padahal laku ternyata Siti Saroh sampai mengikhlaskan, silakan Pak nikah deh, tapi yang cari istri kedua saya sendiri. Jos banget, iman dididik oleh Nabi Ibrahim, terlahirlah Siti Saroh yang kuatnya luar biasa. Setelah Siti Saroh mencari siapa yang akan dijadikan istri kedua, nemulah seorang budak hamba sahaya atau pembantu asisten rumah tangganya Siti Saroh sorangan. Siapa? Yaitu Siti Hajar dari suku Afrika. Punten maaf, face-nya itu sangat berbeda. Siti Saroh bening putih langsing glowing. Siti Hajar karena dari Afrika, hidung guys. Kakak? Iya hidung. Hidung cara sini naon? Hidung. Ireng. Ireng banget Siti Hajar. Tapi walaupun hidung, ternyata Siti Saroh majikannya itu ternyata seneng sama kelakuan Siti Hajar, walaupun dia pembantu tapi akhlaknya say. Sehingga Siti Saroh menjadikan pembantunya jadi istri kedua sang suami. Tapi setelah Siti Hajar dinikah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ternyata beberapa tahun tuh hamil Bu. Akhirnya tetangga lebih julid, fix suamina teh hirup. Rame akhirnya kabar berita menyeruak, yang akhirnya Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Malam harinya Nabi Ibrahim alaihissalam mimpinya adalah Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk melaksanakan khitan. Langsung dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi sebelum melaksanakan khitan, Nabi Ibrahim pamit dulu sama istri tua, yaitu Siti Saroh. Pamitnya begini, Bu, saya kok dapat perintah dari Allah, saya ini disuruh melaksanakan khitan. Ternyata Siti Saroh balik tanya, khitan eta naon Pak? Khitan itu adalah memotong kulit kulup. Ternyata Siti Saroh sangat lugu, nggak tahu, balik tanya, lah kulit kulup eta kulit naon? Bentar, supaya nggak disebut vulgar, saya tanya dulu sama ibu-ibu sadayana. Bu, assalamualaikum. Ibu tos tahu kulit kulup ente? Waduh repot ini ya. Saya kira kalau udah tahu biar saya nggak ngejelasin, biar nggak terlalu vulgar gitu. Belum tahu? Waduh repot nih ya. Kalau belum tahu ya udah, ini saya jelasin. Nabi Ibrahim bilang sama istrinya, Bu, kulit kulupnya eta kulit
kulup. Kulup apa ya? Kalau orang Brebes daerah Pantura nyebut kulit kulup itu kulit ikut. Orang Brebes Pantura lo ya. Tapi kalau di sini apa ya? Kakak? Kolop. Kokocop. Kokocop. Hah? Benar kokocop. Oke, kokocop. Oke, terima kasih atas informasinya. Karena jenengan udah ngasih tahu sama saya, nanti amplopnya saya bagi 2. Ibu amplopnya saya isi nak. Makasih. Kokocop. Oke. Nabi Ibrahim bilang sama Siti Saro, Bu, kulit kulupnya eta kulit kokocop. Karena Siti Saro bukan orang Sunda, balik tanya, kulit kokocop kulit naon? Kulit kokocopnya eta kulit kulup. Kulit kemaluan wong lanang tapi berada di pucuknya, betul ya? Di sini nyebutnya kokocop. Akhirnya secara detail Nabi Ibrahim menjelaskan kepada Siti Saro. Akhirnya Siti Saro paham. Oh ya paham. Jadi kulit kokocop nya eta kulit pucuk kemaluane wong lanang. Lah terus mau dibagaimanain itu Pak? Itu kulit kokocop mau saya potong supaya hilang najisnya. Motongnya pakai naon? Pakai gaman. Akhirnya Siti Saro ngucap astagfirullahaladzim. Saya ente setuju. Lah kunaon ente setuju? Lah itu kulit kokocop kulit hiji-hijina. Tak aya gantina Pak. Ibu, iya tak nggak dipotong sadaya. Nah, saya lebihin, saya sisain. Insya Allah sisanya masih agak panjang. Ya, kan tadi saya udah bilang kan. Sampai nggak tahu kulit kulup, ternyata kulit kokocop. Jadi agak vulgar dikit lah, tapi mudah-mudahan jadi ilmu. Akhirnya Siti Saro tetap nggak setuju. Akhirnya diam-diam Siti Saro ngumpetin segala senjata tajam di rumah. Aya pesok, aya lading, aya gunting, aya kampak, diumpetin kabeh lah pokoknya. Yang namanya khawatir kulit hiji-hijina mau dipotong. Padahal udah dijelasin mau disisain, tetap nggak percaya. Akhirnya setelah Siti Saro lengah, diam-diam Nabi Ibrahim mencari gaman. Pesok dicari teu aya. Kampak dicari teu aya, gunting juga kosong di rumah. Akhirnya Nabi Ibrahim setelah ngelongok-longok longan, tahu longan teu? Di bawah amben kolong kokolong. Gara-gara kokocop jadi kokolong. Setelah nengok kolong bawah kasur, ternyata Nabi Ibrahim nemu kampak. Gimana lagi, cuman kampak wungkul layakna. Yang lain itu pada diumpetin. Akhirnya bawa kampak, Nabi Ibrahim berangkat ke tengah hutan. Sampai di tengah hutan Nabi Ibrahim lihat aya batu besar. Setelah lihat batu besar, Nabi Ibrahim terus manjat itu batu besar, ketapel. Sampailah di atas batu. Maaf punten ya, rada vulgar. Nabi Ibrahim langsung melorotin celana, terus duduk di atas batu. Maaf punten ya, manucu cakrawane Nabi Ibrahim disupit, langsung ditaruh di atas batu klawer. Sampean ketawa ngetawain naon? Klawerna ngaji pikirannya jangan macem-macem. Kan umur 80 tahun lebih waktu itu nikahnya sama Siti Hajar itu udah ngumur, udah usia, dan khitannya itu sekitar umur 86 tahun. Ya wajar kalau habis langsung ditaruh klawer. Habis ditaruh di atas batu, Nabi Ibrahim megang kampak. Nabi Ibrahim berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Tak pendelo copot helmna Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim merasakan sakit yang sungguh luar biasa, tanpa dibius, tanpa alat medis, tanpa bantuan sapa-sapa tak aya.
cuman sorangan, pakai kampak di dek. Iya, Allah, iya sakit pisan iya. Tapi kan sambil jumbul-jumbul, tahu jumbul-jumbul, mencolot. Saking sakitnya nggak pakai bius. Kalau zaman sekarang mah gampang, tinggal milih si anak mau pakai laser, mau pakai PMS. Bahkan untuk anak-anak yang maaf berkebutuhan khusus itu ada yang namanya sunat hipnotis. Karena kalau anak yang maaf usia SLB tapi udah balik, mau dihitan terkadang rada susah. Jadi harus dihipnotis dulu. Tapi kalau buat anak yang tidak berkebutuhan khusus ya nggak usah harus dihipnotis. Kecuali ada fobia takut berlebihan boleh, karena untuk alternatif. Tapi kalau anak yang buat anak yang sehat ya nggak usah hipnotis, karena darah itu sebagai saksi si anak ini telah dikhitankan. Lah Nabi Ibrahim pakai kampak. Iya. Sambil mumbul-mumbul saking sakitnya, akhirnya Gusti Allah ngutus malaikat Jibril supaya ngobatin Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah diobatin ternyata atas izin Allah langsung sembuh seketika itu juga. Akhirnya Nabi Ibrahim waktu sembuh langsung pulang ke rumah. Sampai rumah maaf tengah malam, karena udah bentuknya baru, Nabi Ibrahim itu kepingin ngereyen apa ya bahasa sini ya, nyoba kepingin nyoba, tapi maapunten nyobanya sama istri kedua, istri muda nyaeta Siti Hajar. Setelah dijajal ternyata Siti Hajar istri kedua kaget, karena kan pamitnya sama istri pertama pas mau khitan. Nah ternyata istri kedua yang dicoba. Akhirnya istri kedua kaget, tanya alamat Nabi Ibrahim. Ayang embeb, namanya istri muda ya agak centil dikit memang. Ayang embeb punten ya, ini kok nggak kayak biasanya ya. Emang kenapa? Ini tumbenan kok kerasa makles gitu. Walah ya Allah. Saya lupa nggak ngasih tahu. Saya cuman cerita sama Ibunda Siti Saroh. Saya lupa nggak cerita sama kamu. Bisa nih sampean kerasa makles, jalaran aku udah ngelakonin khitan. Khitan itu motong kulit kokocop. Jadi karena kulit kokocopnya sudah dibuang, jadi sampean kerasa magles. Oh, ya. Akhirnya Siti Hajar cerita-cerita sama saudara-saudara perempuannya. Akhirnya saudara-saudara perempuannya ikut melaksanakan yang apa dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim dengan cerita ke suaminya. Jadi suami dari saudara perempuannya Siti Saroh, suaminya pada khitan kabeh. Jadi tekan saprene. Beberapa bulan kemudian Siti Hajar alhamdulillah bisa langsung hamil. Diceritakan di riwayat Nabi Ibrahim punya anak pertama dari istri kedua kurang lebih ketika Nabi Ibrahim berusia 87 tahun. Dan ternyata lahirlah seorang anak laki-laki bernama Nabi Ismail alaihis salam. Kemudian istri pertama gimana nasibnya? Kan sudah mempertaruhkan jiwa raga sampai suaminya disuruh nikah di apa? Balasan dari Allah, ternyata ketika Nabi Ibrahim sudah berusia 100 tahun, Siti Saroh istri pertama bisa hamil. Jadi ketika punya anak pertama setelah khitan itu 86-87 tahun, anak pertama dari istri kedua. Tapi ternyata setelah Nabi Ibrahim berusia 100 tahun, Siti Saroh bisa hamil. Berarti nunggunya udah puluhan tahun. Lahirlah dari Siti Saroh seorang nabi namanya Nabi Ishak alaihis salam. Sempat Siti Saroh itu ngucap sama Allah, ya Allah, saya bersyukur tanpa henti-hentinya, saya bersyukur karena saya alhamdulillah langsung dikasih momongan. Tapi punten, saya ini udah ngumur wanita tua. Kalau saya melahirkan, apakah saya masih punya tenaga? Maka ya Allah, paringono doyo kekuatan kangge kula supaya saya bisa melahirkan dengan sehat dan selamat. Ternyata Allah Maha Adil, Siti Saroh istri pertama juga bisa hamil. Alhamdulillah.
Sampai hari inilah jadi riwayat, karena ternyata manusia yang pertama kali melaksanakan khitan adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sunnah kebersihanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya alhamdulillah adik saya Ananda Hamzah udah lagi beli cilot ini mah di kamar siap. Adik saya Dek Hamzah sudah melaksanakan khitan 1 tahun yang lalu. Panjenengan hadir di sini dimintai barokah doa. Mudah-mudahan Ananda Hamzah munasik karena telah dikhitankan jadi anak yang soleh, min ahlil ilmi, min ahlil Quran, min ahlil khair, min ahlil ibadah, mendem jeron junjung dur karot yang sepah. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sekarang tos jam sabar yuk? Jam 3. Jam 3 waktu Indonesia Ciawi. Jadi kalau di Ciawi jam 6 mundur. Berarti orang Ciawi pinter. Iya, pinter ngibulin. Ternyata jam 4 kurang 1/4. Ya Allah. Ngajinya tos lama tapi ente kerasa. Gimana mau kerasa orang ngajinya sambil merem? Kok kerasa? Ternyata tos jam 4 kurang 1/4. Tadi saya naik jam 2 lebih 10 menit. Ya Allah ngajinya tos selama. Alhamdulillah. Iya keluarga besar Bapak Asep hatur nuhun pisan kepada panjang sadayana. Kersat calik saaya-aya. Calikna cuman lemprakan malah calik praktis. Bokonge ngelemprak sukune atis. Jadi hapunten pisan teu kebagian snack pula. Nggak kebagian snack, kebagian nih karena datang gasik. Ibu nggak kebagian snack, kebagian yang belakang kebagian snack ente, makanya kondangan. Bercanda Pak Asep mengadakan ngaji iya bukan jenengan suruh kondangan tuh. Datang aja beliau udah bersyukur alhamdulillah. Matur nuwun atas rawuhnya dan doanya kepada adik saya Ananda Hamzah Munasik. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Asep Ibu Erlina diberikan mawaddah warahmah wasakinah, diberikan rizki yang murah barokah, ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, sumrambah kepada kita sadayana para jamaah. Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu karena engke doa diimami langsung oleh Bapak Kiai. Punten Kiai, saya tidak bisa memimpin doa. Saya harap Kiai kersa memberikan doa barokahna kangge kita sadayana, khususnya kangge Bapak Asep sakeluarga. Yang pertama Kiai ajengan para ustadz hatur nuhun rawuhna kersa hadir secara langsung dan amberkahi hajat kami. Hatur nuhun pemerintah desa-desa Ciawi. Setelah doa usai mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.